إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita semua bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan doa tersebut, maka dia telah mendapatkan 3 hal. Yang pertama, waqad wuqiyah. Dia telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqad hudiyah. Dia telah diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tersesat. Waqad qufiyah. Dia telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekurangan. Ketika seorang dia sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya dan dia menyebut nama Allah, dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya manusia di atas muka bumi ini terbagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Bahwasanya kami telah mewariskan kitab ini, Al-Quran, kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Ya, bahwasanya Allah ini tidak akan pernah salah ketika memberikan warisan kitabnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menerima warisan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa minhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini yang pertama, manusia yang pertama. Wa minhum zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, pertengahan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu mereka mencampur adukan antara ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur adukan antara ketaatan kepada Allah dan mencampur adukan antara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muqtasid, ini yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiqu bil khairat. Mereka bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah tanpa harus menunda-nunda. Ada kesempatan untuk menambah,
amal ibadah kepada Allah, maka dia laksanakan. Ini sabiqu bil khairat, yang mereka bersegera untuk melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Yang pertama zalimun li nafsi, yaitu mereka yang pahalanya lebih sedikit. Ya, pahalanya lebih sedikit daripada dosanya. Ini manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang dosanya sama dengan pahalanya, ketaatannya sama dengan kemaksiatannya. Ya, salatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Sedangkan yang ketiga, yaitu mereka sangat sedikit sekali dosanya dan banyak sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal, ya, kebaikannya lebih sedikit, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sedangkan mereka yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah jelaskan di dalam surat Al-Waqiah. Ya, Allah berfirman, "Wa kuntum azwajan thalatha." Kelak kalian pada hari kiamat, ya, di dunia menjadi 3 bagian. Di akhirat pun Allah akan menjadi tiga bagian. Entah nanti kita termasuk bagian yang mana. Tinggal kita introspeksi diri. Ya. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terbagi menjadi 3 bagian. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ya, sedangkan orang-orang yang dia ashabus shimal, maka celakalah orang ashabus shimal. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Sedangkan kelompok yang sebelah kanan, beruntunglah mereka yang kelompok sebelah kanan. Wasabiqu nasabiqun. Sedangkan orang-orang yang dia bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah tanpa harus menunda-nundanya, ya, meskipun dia sudah melakukan amalan kewajiban, dia juga menambah amalan-amalan sunnah. Ya, ini wasabiqun nasabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, yang mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi sebelum amalan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairi muhdarah. Ketika hari yang amalan seseorang dihadapkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita semua dipulangkan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan kita semua akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu semua, maka kita segerakan untuk melaksanakan amal saleh. Ya, fastabiqul khairat. Hendaklah bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa sabqu bi kathratil a'mal. Ya. Bukan kita bersegera melakukan ketaatan kepada Allah dengan memperbanyak amalan. Ya, ini yang biasanya kita salah untuk mengartikannya. Ustaz, saya kalau sudah memperbanyak amalan, berarti saya sudah berlomba-lomba untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang puasanya lebih banyak dari puasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Berapa banyak orang yang salatnya lebih banyak dari salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Berapa banyak orang yang sedekahnya, infaknya lebih banyak daripada infaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Tetapi apakah bisa mengalahkan keimanan dan ketakwaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah para nabi? Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu apa? Ya, rahasianya apa? Sehingga bisa sampai ke derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Allah mengatakan di dalam awal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk memberikan ujian kepada kalian siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Di sini Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tetapi Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, yaitu yang paling baik amalannya. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman, ini yang dia memegang rahasia Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Sehingga Hudzaifah mengatakan yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah yaitu akhlasuhum billah wa atba'uhum li nabiyillah. Mereka yang paling ikhlas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mereka yang paling meniru tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Ummahatul Mukminin, ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat subuh, ya, di Masjid Nabawi, maka di sana ada salah seorang Ummahatul Mukminin yang dia masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai salat subuh, Rasulullah selesai zikir, ya, hingga matahari terbit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Dan waktu menjelang zuhur, ya, mendekati waktu zuhur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke masjid, ya, untuk persiapan salat zuhur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melihat Ummahatul Mukminin ini masih dalam keadaan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia datang di masjid sebelum salat subuh sampai mau menjelang zuhur. Ya, maka wanita ini dia masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Mazalti ala ma taraktuki alaihi?" Apakah engkau masih di dalam keadaan yang tadi aku tinggalkan engkau? Mazalti ala ma taraktuki alaihi? Qalat, maka dia mengatakan, "Bi abi anta wa ummi." "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, aku masih di dalam keadaan yang engkau melihatku ketika waktu subuh dan aku belum bergerak." Ya, kita kalau sudah baca Quran biasanya setengah jam aja sudah kanan kiri. Ya, ini Ummahatul Mukminin dia masih di dalam keadaan yang saat ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergerak sedikit pun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba' kalimat law zinat mimma qult lisairil yaumi la rajahat bihin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku akan mengatakan kepada engkau 4 kalimat. Ya, 4 kalimat. Apabila 4 kalimat tersebut dibandingkan dengan zikir yang telah engkau ucapkan di dalam satu hari, yang mulai setelah salat subuh sampai menjelang waktu zuhur, la rajahat bihin, maka akan mengalahkan ucapan zikir yang telah engkau ucapkan. 4 kalimat saja telah menyaingi zikir yang telah diucapkan oleh Ummahatul Mukminin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati." 4 kalimat, ya. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 4 kalimat ini, ya. Yang pertama Rasul mengatakan Subhanallah bihamdi adada khalqi. Aku bertasbih kepada Allah, aku berzikir kepada Allah, aku ingat kepada Allah sebanyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah makhluk Allah? Berapa jumlah manusia? Mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Berapa jumlah binatangnya, makhluknya Allah? Berapa jumlah tumbuh-tumbuhan? Berarti aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak makhluknya Allah. Ya, la yuhsa, tidak terhitung. Ya, aku berzikir kepada Allah sebanyak makhluknya Allah, adada khalqi. Wa ridha nafsi. Ya, wa ridha nafsi yaitu dengan keridhaan Allah. Berapa banyak orang-orang yang telah diridhai oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an.
Berapa banyak ucapan yang diridhai oleh Allah, berapa banyak perbuatan yang diridhai oleh Allah. Banyak sekali. Wa ridha nafsi wa zinata arsy. Ya, dan aku berzikir kepada Allah wa zinata arsy. Zina apabila ada ya-nya berarti perhiasan ataukah hiasan yang ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila tanpa ya, zina, maka itu thiqal. Bagaimana besarnya, beratnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengangkat arsy-Nya Allah itu ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari ini yang telah mengangkat arsy-Nya Allah itu ada 8 malaikat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan antara malaikat Allah, jarak antara daun telinganya dan pundaknya perjalanan selama 700 tahun. Ya, ini satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemimpin malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ya, makhluk terbesar itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran permisalan antara kursi Allah dengan langit dan bumi sebagaimana seseorang dia melemparkan cincinnya ke padang pasir. Ya, dia punya cincin yang kecil, kemudian dia pergi ke padang pasir, dia lemparkan cincinnya. Sehingga cincin tersebut itu adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Cincinnya. Sedangkan padang pasir itu adalah kursinya Allah. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan wasi'a kursiyus samawati wal ard, kursi itu adalah makanu qadami rabbi, yaitu tempat berpijak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat berpijak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan permisalan antara kursi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, permisalan antara kursi dengan arsy-Nya Allah seperti halnya cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi cincin itu adalah kursinya Allah, sedangkan padang pasir itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Amantu billah. Amantu billah. Ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di atasnya Allah tidak ada apa-apa. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbih kepada Allah yang maha tinggi. Ya, tidak ada apapun di atasnya Allah. Allah yang paling tinggi sudah. Di atas langit ketujuh ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbih kepada Allah yang maha tinggi, betul-betul maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy wa midada kalimati. Dan aku bertasbih kepada Allah sejumlah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung berapa banyak kalimatnya Allah. Allah Subhanahu mengatakan di dalam surat Luqman, "Lau annama fil ardi min syajaratin aklam." Apabila di atas muka bumi ini ada pohon, yang pohon itu sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Ya. Sekarang berapa banyak pohonnya Allah Subhanahu wa taala? Di Indonesia aja. Berapa jumlahnya? Enggak tahu hitung. Indonesia, Asia, Eropa, Afrika, Amerika. Pohonnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah permisalkan pohon ini sebagai pena. Wal bahru yamudduhu. Sedangkan laut itu sebagai tintanya. Ya, berapa banyak laut luasnya? Padahal daratan ini lebih kecil daripada lautan. Dan engkau datangkan 7 kali lipat lautan itu tadi. Mana fidat kalimatullah. Tidak akan pernah habis untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah habis. Didatangkan 7 kali lipat, tidak akan pernah habis untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita masuk di tempat yang justru kita takut masuk ke dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulu adalah tanah. Ya, kita dahulu adalah
air mani. Sebelum air mani kita tanah. Sebelum tanah apa? Apa sebelum tanah? Kita dulu air mani. Mimma indafiq, dari air yang hina. Yang kemudian menjadi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Sebelum itu semua apa? Kalimat kun. Ya, kalimatnya Allah, kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, cukup Allah katakan kun fayakun. Dan juga Allah katakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Bahwasanya permisalan penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama seperti penciptaan Nabi Adam, tidak ada bedanya. Ya, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya, jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah rahasia di dalam fastabiqul khairat, ya, perlombaan menuju Allah Subhanahu wa taala, rahasianya ilmu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamul makhluk lil khaliq rusulah. Dan orang yang paling paham, ya, orang yang paling paham tentang Khalik, tentang Allah, ya, makhluk yang paling paham tentang Khaliknya adalah para rasulnya. Sedangkan yang paling paham dari rasulnya yaitu ulul azmi. Siapa saja ulul azmi? Siapa ulul azmi? Nabi siapa saja? Ulul azmi. Nabi keroyokan ini. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi minar rusul. Ya, ulul azmi minar rusul. Dan yang paling paham dari ulul azmi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling paham tentang Allah adalah di makhluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah katakan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menambah ilmunya. Bukan Allah katakan wa qul rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan kepadaku harta, tapi tambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan juga Allah katakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami telah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa yang tidak engkau ketahui. Bahwasanya karunia Allah atasmu sesungguh karunia yang sangat besar. Sanuqri'uka fala tansa. Aku akan membacakan kepada engkau Muhammad dan janganlah engkau lupa. Jadi yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang pertama, ya, rahasia pertama agar kita bisa fastabiqul khairat, yaitu yang pertama adalah iqra. Yang pertama adalah iqra, membaca. Allah katakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk membaca. Karena ilmu itu, semua ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu apa saja. Kalau kita ingin menuntut ilmu, ya kita membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran. Di situ kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamullah. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah bisa menghafalkan kalamullah, membaca kalamullah, mentadaburi kalamullah, dia akan mendapatkan ilmu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah biqari'il Qur'an. Bahwasanya hari kiamat itu akan didatangkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Iqra warattil kama turattil fid dunya. Bacalah dan tartillah sebagaimana engkau membaca ketika berada di dunia.
fa inna manzilatak 'inda akhirin ayatin kunta taqra'uha. Bahwasanya manzilamu, kedudukanmu di hari kiamat itu terletak pada akhir ayat yang telah engkau baca ketika engkau berada di dunia. Ya, ketika membaca di dunia. Kita membaca alif lam mim. Berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa? 30. Alif lam mim. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, sedangkan mim itu satu huruf. Berarti telah mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Bagaimana kalau kita katakan bismillahirrahmanirrahim? Waduh, langsung gitu. Berapa bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Berapa? Berapa bismillahirrahmanirrahim? Pitu wolu. Ada 19. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Jadi kalau kita kalikan 10, setiap ketaatan, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, ini diantara karunia Allah. Ya, dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapatkan 190 kebaikan. Alhamdu. Berapa alhamdu? Alhamdu alif lam ha mim dal 5. Berarti 50. Ayat alhamdulillah 1 2 3 4 40 berarti 90. Alhamdulillah Rabb berapa? Rabb 2 20 90 40 90 20 100 10. Ya, alhamdulillah Rabb al alamin. Alif lam ain alif 40 alamin. Lamin berapa? Lam mim ya nun 40 20 90. Bentar, ada telepon. Ada telepon bukan? Bentar. Berapa? 4. Pertama tadi berapa? 90 tambah 20. Alhamdu 50. Lillah 40. Rabb 20. Berapa? 190. Ya, berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kita mendapatkan 190. Bismillahirrahmanirrahim 190. Bagaimana kalau kita kalikan sampai 100 kali lipat? Ya, 190 ditambah 190 berarti 380. Ditambah lagi dikalikan 10. Berarti 3.800. Ya, kalau dikalikan 100. Bagaimana kalau dikalikan 700? Ya, 3.800 kalikan 700. 2.660. Ya. Yang mengatakan bukan saya tapi Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Idza hasuna islamu mar'i," apabila baik keislaman seseorang, ya, idza hasuna islamu mar'i kanat lahu hasanatun bi asyri amsalha. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila mi'ati dhi'fin, sampai 100 kali lipat, wa ila sab'ami'ati dhi'fin, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang banyak. Ya, faqra'ha in syi'tum, bacalah apabila engkau menghendaki. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya apabila engkau melaksanakan satu kebaikan, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini sampai jam berapa? Cukup insyaallah. Yang kedua yaitu berkaitan dengan masalah az-zikru.
Ya, fastabiqul khairat. Yang pertama tadi Iqra, yang kedua adalah adzikru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan hafifatani ila rahman, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Berat di timbangan pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita katakan subhanallah bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqal mufarridun, bahwasanya al-mufarridun telah mendahului kalian. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manil mufarridun?" Siapakah al-mufarridun? Maka Rasul mengatakan, "Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat." Yaitu laki-laki yang dia banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sabqu fi dzikr laisa fil adad walakin sabqu fil hal. Bahasanya berzikir kepada Allah, ya perlombaan menuju zikir kepada Allah bukan dengan banyaknya jumlahnya, tetapi bagaimana keadaannya. Ini yang penting. Ya, kita berzikir kepada Allah, bagaimana keadaan kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dia terus membaca, tapi dia tidak mengetahui bagaimana keadaannya ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam ketika masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Jadi mereka dahulu itu memiliki mihrab. Usahakan kalau di rumah kita memiliki mihrab, apalagi perempuan, ya punya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Ya mihrab sedikit saja, kecil saja. Ya dapurnya besar, kamarnya besar, dia harus punya tempat sedikit untuk betul-betul dia menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Maryam alaihissalam, ya, dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka semua memiliki mihrab. Sehingga ketika Nabi Zakaria alaihissalam dia masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqah. Ada makanan di mihrabnya Maryam. Ya, sehingga Zakaria mengatakan, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, apakah ini milikmu? Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, makanan yang dia ada di musim panas itu ada di musim dingin. Yang ada di musim dingin itu ada di musim panas. Sudah sedia siap saji di mihrabnya Maryam. Ya, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ya, bahwasanya Maryam mengatakan ini datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada hambanya tanpa adanya hisab. Ya, tanpa hisab Allah berikan rizki kepada hambanya. Ketika Nabi Zakaria dia mengetahui bahwasanya ada makanan di mihrabnya Maryam, bahwasanya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria kembali ke mihrabnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Bahwasanya Engkau zat yang maha mendengar doa hambanya. Ya, disebutkan Zakaria yang sudah tua renta, yang rambutnya sudah penuh dengan uban, tulangnya juga sudah lemah, dan istrinya istri yang mandul. Ya, istrinya Zakaria istri yang mandul, tetapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Zakaria. Ya, fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kami berikan dia seorang anak bernama Yahya dan kami berikan dia zaujah, perbaikan istrinya. Padahal Nabi Zakaria tidak meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak istrinya. Nabi Zakaria hanya meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepadanya. Kalau kita minta kepada Allah, yu'ti fawqa ma tas'al. Allah akan memberikan di atas apa yang kita minta. Ini di antara karimnya Allah Subhanahu wa taala.
Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ya, kami berikan dia seorang anak, diberikan nama lagi sama Allah, namanya Yahya. Dan kami perbaiki rahim istrinya, diperbaiki akhlak istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masir, apa rahasianya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka itu senantiasa bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba. Raghaba itu artinya dia memiliki harapan. Harapan untuk meminta rahmat Allah, harapan untuk masuk ke dalam surga Allah, harapan untuk mendapatkan ridha Allah, harapan untuk mendapatkan taufik dari Allah. Dia ada harapan, ada keinginan. Wa rahaba, dan ada rasa takut. Ya, dia takut akan azab Allah, dia takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah cinta kepada Allah, ya kita cinta kepada Allah, pasti ada dua hal, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, kalau kita mencintai pasangan kita, kita takut apa? Takut kehilangan. Karena apa? Karena cinta. Ya, cinta itu menghasilkan rasa raghaban wa rahabah. Rasa berharap mereka kepada Allah dan rasa takut kepada orang yang mereka cintai. Ya, ini dua hal ini harus kita miliki. Sedangkan makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang paling takut kepada Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ketika malam Lailatul Isra, malaikat Jibril menyiapkan kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ya, sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke langit ke-7. Ya, sampai Sidratil Muntaha. Sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah SAW naik sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, udu." Wahai Jibril, naik ke atas. Ya, naik ke atas. Maka Jibril mengatakan, "Lau alautu lahtaraktu min nurillah." Apabila aku naik ke atas, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah, tetapi Rasulullah tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya. Sehingga Rasulullah SAW, apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah di hadapan Allah? Di hadapan Allah Rabbul Alamin, apa yang diucapkan Rasulullah? Assalam. Sedangkan Allah assalam, Allahumma antas salam. Ya Allah, ini assalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, at-tahiyatu lillah. At-tahiyat lillah. Seluruh ucapan itu untuk Allah, ucapan yang baik untuk Allah. At-tahiyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Ya. Wassalawatu lillah, dan salawat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian ketika ucapan tersebut terdengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka turunlah firman Allah saat itu juga, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dimulai dari Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh malaikat Allah yang ada di atas langit semua bertasbih. Ya, semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara fastabiqul khairat, yang pertama tadi apa? Iqra. Yang kedua
zikir, itu semua musabaqatu bil aqwal. Itu bersegera kepada Allah di dalam ucapan. Sekarang berkaitan musabaqatu bil a'mal, yaitu bersegera di dalam amalan. Yaitu qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qiyamul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Min dabil salihin, di antara kekhususan orang yang saleh itu dilihat dari salat malamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam, ya, bahkan sampai di atas kendaraan ontanya perjalanan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam, ya, kecuali ketika Rasulullah sakit keras dan menjelang wafat, saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat malam. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayaghfiru ma min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Telah dijamin, diampuni, maghfur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas bagiku menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan malamnya semalam suntuk 30 juz. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas setiap malam. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mereka dahulu itu memiliki barakatul waqt, keberkahan waktu. Kalau kita sekarang enggak, akhir zaman as-sana kasyahr. 1 tahun ini seperti 1 bulan. Ya, asy-syahr kal usbu'. 1 bulan seperti satu minggu. Wal usbu' kal yaum. Dan 1 minggu seperti satu hari. Wal yaum kas-sa'ah. 1 hari seperti satu jam. Cepat. Ya, dahulu mereka memiliki keberkahan waktu. Semakin dekat dengan hari kiamat, maka waktu itu semakin cepat. Ya, waktu kalau sudah semakin dekat dengan hari kiamat, maka waktu itu akan berjalan semakin cepat. Ya, jadi qiyamul lail ini di antara da'bus salihin, kekhususan orang yang saleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjelaskan keutamaan di dalam setiap ibadah, ada kekhususannya. Sedangkan qiyamul lail yang paling afdal, ya, salat malam yang paling afdal adalah salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairus siyami Daud, wa khairul qiyami qiyami Daud." Dan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, dan sebaik-baik salat malam adalah salat malamnya Nabi Daud. Yuftiru yauman wa yasumu yauman. 1 hari Nabi Daud dia berpuasa, 1 hari dia berbuka. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini puasa yang paling tinggi derajatnya, puasanya Nabi Daud. Wa khairul qiyami qiyami Daud. Dan sebaik-baik salat malam adalah salat malamnya Nabi Daud. Ya. Yanamu nisfah. Nabi Daud itu dia tidur pada setengah malam. Ya, mulai antara Isya dengan waktu subuh, dia dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dia tidur, tinggal 1 bagian. 1 bagian lagi dibagi 2 bagian. Ya, yaqumu sulusah, dan dia sholat pada 1/3 malam. Wasudusa yanam, dan 1/6-nya dia tidur. Ya, sebelum waktu subuh. Faham di sini? Di salatnya Nabi Daud alaihissalam, jadi setelah salat Isya dia tidur, nanti 1/3 malam dia bangun, salat kepada Allah, setelah itu dia tidur kembali. Ya, 1/6-nya dia tidur, nanti ketika menjelang subuh baru dia bangun. Sehingga orang mengira dia belum melaksanakan salat malam, bahkan istrinya pun dia tidak mengetahui kalau dia telah melaksanakan salat malam. Berarti ini fastabil khairat, di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara baik Islamnya seseorang yaitu afsus salam, menyebarkan salam, wa it'am ta'am, dan memberikan makanan yang telah siap saji, wa it'amu ta'am wa silatul arham, dan menyambung tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat pada 1/3 malam dalam keadaan manusia tidur. Udkhulul jannata bisalam, maka masuklah surga dengan selamat.
Ya wallahu taala a'lam. Banyak sekali ya, seperti sholat duha itu ada keutamaan yang besar. Kemudian sholat Jumat, sholat wajib, kemudian juga zikir pagi petang. Rasulullah sallallahu mengatakan, Allahumma ma asbaha bin ni'matin aw bi ahad min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Barang siapa yang mengucapkan itu, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, dia pagi hari dia mengucapkan, dia tercatat sebagai orang bersyukur. Sore hari dia mengucapkan, dia tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan banyak-banyak, sedikit cukup insyaallah. Yang masuk kanan keluar kanan, waduh bahaya. Masuk kanan keluar kiri mungkin masih nyantol. Iya, kenapa? Oh, katanya jam 5 tadi. Nanti insya Allah. Yang penting diamalkan. Seperti halnya seseorang ketika dia menunggu antara sholat subuh dengan terbitnya fajar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dia sholat subuh dan dia menunggu fajar, ya, sampai matahari terbit dan dia sholat 2 rakaat, falahu ajr umrah wal hajj tamataini. Maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Ya, kalau kita melaksanakan haji, kita mabit di Mina. Jalan dulu dari Indonesia kita ke Saudi Arabia, ya, kemudian kita di Mekah, kita mabit di Mina. Ya, di Mina kemudian kita ke Arafah. Dari Arafah kita ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita kembali ke Mina. Dari Mina kita lempar jumroh. Ya, selesai lempar jumroh kita kembali lagi ke Mina. Dari Mina kita barulah berangkat lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Sampai itu diantara ya literatur haji. Belum lagi kita mengeluarkan biaya yang besar. Ketika seorang dia selesai sholat subuh, dia berhenti kepada Allah sampai menunggu terbitnya fajar dan dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa harus pergi ke Mekah. Tamataini. Sempurna dan sempurna. Bukan berarti keluar dari masjid, alhamdulillah saya sudah haji. Jadi maksudnya apa? Dia mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahalanya sempurna. Pahalanya dia mendapatkan. Subhanallah, ini Islam. Ya, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi kalau misalkan bulan Ramadan dia 30 hari, berarti dia mendapatkan 30 kali haji. Banyak sekali ya. Ya, silakan. Disebutkan di dalam Al-Quran hanya Nabi Zakaria. Ya, hanya Nabi Zakaria. Bukan berarti ketika seorang dia minta kepada Allah harus ada ikhtiar. Ikhtiar ini berarti dia ada usaha. Ya, ada usaha. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Maryam dalam keadaan Maryam belum nifas. Ya, sehingga Allah katakan kepada Maryam, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, sujudlah engkau, ya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, jadi sebab yang utama itu sholat. Sebab utama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu memperbanyak sholat dan berdoa. Ketika Maryam, ya, sudah tidak bisa sholat lagi dalam keadaan nifas, ya, dan dia membutuhkan makanan, maka Allah perintahkan kepada Maryam, wahuzzi, di sampingnya itu ada pelepah kurma, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Jadi engkau gerakkan pohonnya kurma itu akan berjatuhan, ya, buah kurma yang mudah. Jadi Allah bisa saja langsung menjatuhkan buah kurma tanpa harus digoyangkan oleh Maryam alaihissalam. Tapi di antara bentuk usahanya, ya, dia untuk menggerakkan agar jatuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dibutuhkan usaha. Misalkan ada orang yang dia berdoa di sini,
ya kita melihat ada orang berdoa, ya Allah, saya minta anak. Ya, saya minta anak. Kita tanya, hal tazawwaj? Sudah nikah? Belum nikah. Gimana caranya bisa punya anak? Ya, jadi memang di sana harus ada usaha terlebih dahulu. Faham ya? Satu lagi, ya. Wal Qur'anil Azim. Surat Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil Azim. Bahwasanya kami telah memberikan kepada kau Muhammad sab'an mathani, yaitu 7 ayat, yaitu di dalam surat Al-Fatihah wal Qur'anil Azim. Lagi berarti ya. Oh, lanjutannya, silakan. Masih nomor 2. Yang apanya ini? Ya mungkin ada kekhususan seperti hanya surah Al-Baqarah dibaca ayat kursinya, atau dibaca di akhir surat Al-Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu dibaca. Dan juga mungkin ketika untuk ruqyah beda lagi, ya, berkaitan dengan masalah sihirnya Nabi Sulaiman. Jadi memang ada keutamaan. Di antara surat-surat itu ada keutamaannya masing-masing. Banyak sekali itu. Masyaallah. Apa perbedaan antara salat fajar dan salat duha? Apa benar salat fajar membaca surat tertentu? Salat fajar, ya, salat fajar ini dilakukan sebelum salat subuh. Setelah mendengar azan, dia salat 2 rakaat. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya sholat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebelum dia melaksanakan sholat subuh, sholat yang wajib, dia sholat dulu 2 rakaat. Ya, apa ada bacaan khusus? Ada bacaannya. Yang pertama, rakaat pertama dia membaca surah Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun. Yang kedua dia membaca surah Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Ya, ini namanya sholat fajar. Kalau sholat duha, dia laksanakan sholat duha ini ketika matahari sudah menyingsing ke atas. Ya, sudah mulai panas sedikit ya, antara jam 8, jam 9 sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur ini dikatakan sebagai salat duha. Kenapa? Kalau salat duha itu dibaca yang pertama, tergantung berapa kali salat duhanya. Kalau memang 2 rakaat, dia baca surah Ad-Duha dan wasyamsi wa duhaha. Ya, wadduha dan asyams. Asyams yang pertama, ad-duha yang kedua. Cukup ya? Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin yang itu bisa Anda sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.